Shalom, selamat sore jemaat terkasih. Hari ini kita akan mengikuti ibadah keluarga secara online. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian untuk mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus turun ke atas kita semua. Amin. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian untuk menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 164, bait 1 dan 3, Kidung yang Merdu di Hatiku. Jemaat terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan dan renungan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas setiap berkat dan rahmat yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Kami mengucap terima kasih atas nafas yang sudah kami rasakan. Kami dapat membuka mata dan hari ini kami juga dapat mengikuti ibadah online. Kami mengucap syukur atas segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh Mbak Tanti akan selalu jadi firman yang benar-benar melekat. Tidak hanya kami dengar, tapi kami dapat melakukannya. Bapak, biarlah Engkau urapi, tutup bungkus pelayan firman-Mu pada hari ini. Dan terlebih lagi Bapak, Engkau urapi kami yang mendengar firman-Mu agar kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami alaskan hanya dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda,
dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, membaca, dan terlebih-lebih mau melakukannya. Amin. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk mencoba merenungkan kembali keadaan jemaat Tuhan di zaman Yesus masih hidup, sebelum Dia disalibkan. Tentunya pertumbuhan iman mereka saat itu jauh lebih baik, karena mereka bisa bertemu langsung dengan Yesus secara fisik. Mereka bisa bercakap-cakap dan berdialog dengan Tuhan Yesus. Namun sebaliknya, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, hal ini merupakan satu peristiwa yang sangat menggemparkan. Jemaat Tuhan saat itu sangat terpukul dan terguncang imannya. Bagaimana tidak terguncang, Bapak Ibu? Tuhan yang sangat mereka percayai, yang senantiasa bisa melakukan berbagai macam mujizat, ternyata mati disalibkan. Peristiwa mengenai salib ini juga terjadi di jemaat Korintus.
Jemaat Korintus ini terdiri dari dua suku bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Yunani. Tentunya terjadi perselisihan pendapat menanggapi salib Yesus ini. Menurut bangsa Yahudi yang selalu mempertahankan Tauratnya, maka mereka berpendapat Yesus itu patut disalib karena telah menentang tatanan sosial dan agama Yahudi. Sedangkan menurut suku bangsa Yunani yang mengandalkan hikmatnya sendiri, mengandalkan akal pengetahuan mereka, maka mereka berpendapat bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang bodoh. Bodoh karena tidak melihat situasi dalam melaksanakan kegiatannya. Seandainya Yesus bijaksana dan berhikmat, menurut mereka, tentunya tidak akan mengalami nasib tragis, yaitu disalibkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, cukup menarik jika kita membaca keseluruhan perikop ini tentang penjelasan Paulus akan makna salib itu. Kedua golongan masyarakat ini memiliki pengaruh di zamannya. Orang Yunani mencari hikmat. Mereka terkenal dengan para filsufnya dan sudah memiliki pikiran yang sangat maju pada zamannya dengan mengembangkan nalar-nalar serta pikiran-pikiran yang logis. Mengapa bagi orang Yunani salib itu dinyatakan sebagai kebodohan? Salib dalam pandangan mereka itu adalah kutuk atau akhir perjalanan bagi orang yang memiliki hukuman berat. Maka menurut mereka, sungguh tak masuk akal kalau salib itu adalah jalan keselamatan dari Allah. Demikian juga halnya dengan orang Yahudi. Salib pada Yesus dianggap sebagai skandal. Istilah ini muncul ketika vonis terhadap Yesus di hadapan Pilatus sebagaimana tuntutan bangsa Yahudi dan para ahli Taurat. Mereka menuntut hukuman mati bagi Yesus karena Yesus menyebut dirinya itu anak Allah. Sehingga bagi mereka, Yesus dianggap sudah melanggar atau melakukan penistaan agama mereka. Kehadiran Yesus di tengah-tengah Yahudi menjadi kebencian bagi mereka. Dari penjelasan Paulus tentang salib, maka sesungguhnya apa yang dianggap orang Yunani sebagai kebodohan dan orang Yahudi sebagai batu sandungan, itu sangat berbanding terbalik. Pemberitaan salib Kristus itu adalah hikmat dari Allah dan kekuatan Allah dalam menyelamatkan umatnya. Rasul Paulus menegur dengan keras dan menjelaskan kepada mereka bahwa kebijaksanaan manusia tidak akan mampu menyentuh rahasia Allah. Akal, pengetahuan manusia tidak akan mengetahui apa yang menjadi rencana Allah, termasuk rencana penyelamatan Allah kepada manusia. Bagi Paulus sendiri, hikmat dunia telah membuat manusia tidak mengenal Allah. Yang bodoh bagi Allah lebih besar dari hikmat manusia, atau yang lemah dari Allah adalah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi siapakah yang sesungguhnya berhikmat atau jalan hikmat? Apakah hikmat manusia yang mau binasa itu, atau mereka yang percaya yang sekalipun dianggap manusia itu sebagai satu kebodohan? Pada bacaan ini sungguh jelas, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah.
Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan salib adalah jalan yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Jalan salib ini merupakan alur pikir yang sungguh terbaik menurut kehendak Allah. Mari kita merenungkan arti salib itu dan maknanya dalam kehidupan ini, agar kita semakin mengasihi Allah dan menghargai serta memelihara keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita masing-masing, mari kita mengucap syukur dengan menyerahkan persembahan, diiringi dengan nyanyian rohani. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena di saat ini Engkau senantiasa menjaga dan menyertai kami, sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu secara online di dalam ibadah keluarga. Dan saat ini pula kami mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu dengan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Bapa. Agar persembahan ini Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu. Persembahan ini juga boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi persekutuan-Mu Bapa di GKJW Jemaat Bangkalan ini Bapa. Kami menyerahkan persekutuan kami baik yang di Bangkalan, di Perumnas maupun di Batu Poron. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami senantiasa saling menguatkan, saling mendukung, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga kehidupan persekutuan kami ini benar-benar hidup senantiasa dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berikanlah semangat kepada mereka untuk mau berjuang, tetap senantiasa bersemangat belajar, menggapai masa depan yang terbaik. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini mereka tidak dapat belajar secara langsung di sekolah. Mereka harus belajar sendiri di rumah, belajar secara online. Tapi biarlah mereka tetap bersemangat untuk mau terus berjuang agar cita-cita yang mereka harapkan dapat tercapai. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini tengah menjalani tes, entah tes untuk masuk ke perguruan tinggi maupun tes TNI. Tuhan juga berkati mereka, berikan jalan yang terbaik bagi mereka, berikan semangat, dan kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk berhasil menggapai cita-cita ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa khususnya bagi Bu Miran, Pak Made serta Ibu Made, Mbah Haulusi, Bu Pujo, Pak Poyo dan Bu Poyo, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah terpapar virus COVID-19 sehingga mereka mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Baik yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah mereka. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan, pemulihan kesehatan bagi mereka. Berkati upaya medis yang mereka lakukan, berkati obat-obatan yang mereka minum, juga berkati setiap cinta kasih keluarga yang senantiasa setia melayani dan merawat mereka. Kiranya Tuhan berkenan memakai ini semua sebagai sarana untuk kesembuhan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi para tim medis, relawan yang ikut ambil bagian dalam merawat mereka yang sakit. Tuhan, kami memohon berikan kekuatan bagi mereka, berikan semangat bagi mereka untuk tetap kuat merawat mereka yang sedang sakit terpapar COVID-19 ini Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang terkena dampak atas pandemi COVID-19 ini, bagi mereka yang kehilangan mata pencarian, bagi mereka yang kehilangan usaha mereka karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu kepada mereka. Berikan mereka petunjuk untuk bisa memulai usaha baru. Berikan mereka petunjuk untuk dapat memperoleh pekerjaan baru.
sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin negeri kami dari terendah sampai tertinggi Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil, itu semua benar-benar yang terbaik untuk bisa membawa negeri kami ini pulih, untuk bisa membawa negeri kami menjadi negeri yang penuh dengan kemakmuran, kedamaian, serta kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami mohon ampun atas setiap dosa serta salah yang kami lakukan, agar kami senantiasa tetap layak untuk menjadi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh doa yang kami naikkan ini, kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah keluarga sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 184, baitnya yang pertama. Nama Yesus yang termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber kasih dan berkat, Tuhan Yesus Sang Pelindung abadi, melindungi dan memberi anugerah, serta Roh Kudus memberi damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.